Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan, dan terlebih lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, yang semua nikmat itu mengantarkan kita kepada bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita selalu mohonkan kepada Allah, semoga selalu terlimpah curahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas sedikit tentang Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Ramadan sebagai bulan pendidikan. Karena kita sebagai manusia, terutama sebagai orang Islam, wabil khusus sebagai orang beriman, mempunyai kewajiban untuk selalu belajar dan terus belajar dari awal hingga akhir hayat kita. Kenapa dikatakan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah? Yang pertama, Ramadan itu akan mentarbiyah jasadiah kita. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Itu untuk jasad kita. Jarang kita mendengar orang yang berpuasa gara-gara puasanya ia sakit. Jarang kita mendengar. Yang ada malah gara-gara puasa ia semakin sehat. Selain daripada itu, dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa ketika kita berpuasa, satu hari kita berpuasa, itu akan mampu menghasilkan sel darah putih. Dan perlu kita pahami bahwa sel darah putih ini merupakan unsur yang sangat penting dalam tubuh kita, karena sel darah putih ini akan mampu menahan, membentengi diri kita dari segala macam virus, bakteri, jamur, dan semua jenis penyakit. Nah, ketika kita berpuasa, sel darah putih ini akan diproduksi secara otomatis untuk 10 hari dalam setiap hari puasa kita. Maka ketika kita berpuasa sebulan penuh selama 30 hari, lalu ditambah dengan puasa 6 di hari Syawal, maka cukup sudah sebenarnya puasa itu mentarbiyah tubuh kita agar kita terhindar dari segala macam penyakit selama setahun penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu selain mentarbiyah secara di dalam juga mampu menjadikan tubuh kita lebih sehat. Ya. Orang yang penyakit mah, orang yang penyakit apa saja biasanya akan sembuh dengan sendirinya kalau ia berpuasa dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ramadan itu dikatakan sebagai syahrut tarbiyah? Dia mentarbiyah fikiran kita, mentarbiyah fikroh kita. Ya. Di antara fikroh kita yang harus tarbiyah adalah bagaimana kita bisa disiplin melaksanakan sholat subuh di awal waktu, berjamaah di masjid, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bahkan ditambah sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, tidak masalah. Yang masalah adalah yang tidak sholat. Jadi jangan kita mempermasalahkan orang yang 11 sama yang 23, kan sampai seperti ada seorang preman ketika ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Wah Ustadz, dalam Islam sesuatu yang dipertentangkan ditinggalkan. Di masjid sebelah kanan rumah saya itu sholatnya 11 rakaat. Di masjid sebelah kiri saya sholatnya 23 rakaat. Karena saya melihat pertentangan yang luar biasa, maka saya tinggalkan, saya tidak sholat. Itu salah namanya. Bukan seperti itu pemahamannya. Ya, maka kita dididik untuk disiplin untuk setiap sholat kita. Belum lagi disiplin untuk tadarus kita. Belum lagi disiplin untuk sahur kita. Ada waktu-waktunya. Belum lagi kita disiplin untuk zikir-zikir kita. Nah, fikroh kita ini harus benar ketika datang Ramadan. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah.
Bukan seperti itu Islam mengajarkan. Bukan berarti selepas sahur kita tidur, lalu selepas sholat zuhur kita tidur, sampai menjelang berbuka kita baru bangun. Bukan seperti itu. Ini fikrah yang salah. Fikrah yang benar adalah Ramadan tetap kita bekerja seperti biasa, tetap kita beribadah seperti biasa, dan bahkan lebih ditingkatkan dari hari-hari sebelumnya. Yang ketiga, Ramadan dikatakan syahrut tarbiyah adalah mentarbiyah ruhiyah kita. Ya. Mentarbiyah diri kita ini agar terhindar dari segala macam penyakit dan menjadi hati yang bersih. Ya. Di antara ciri-ciri hati yang bersih seseorang dengan datangnya Ramadan adalah dia merasakan muraqabatullah. Coba bapak-bapak yang pulang kerja, ya, tidak ada satupun yang berani. Pulang jam 5, haus, lapar, istri nggak ada di rumah, anak nggak ada di rumah, nggak ada satupun yang berani yang mencoba mencicipi, jangankan untuk menghabiskan makan, mencicipi dia nggak berani. Kenapa itu terjadi? Ya, padahal nggak ada yang lihat. Karena ada muraqabatullah itu. Dan itulah yang dididik oleh Ramadan. Inilah yang mulai hilang dari masyarakat kita. Inilah yang mulai kita ingin mencari kembali, ingin menimbulkan kembali ada rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan datang untuk itu. Ya. Sehingga ketika kita bekerja di kantor, bekerja di lapangan, bekerja sesuai dengan profesi kita, apakah sebagai pendidik, apakah sebagai dosen dan segala macamnya, muraqabatullah itu kalau kita bawa kemana-mana, insya Allah maka pekerjaan kita akan jauh lebih berkah. Kita tidak dengan gampang, ya, tidak dengan gampang meninggalkan kewajiban-kewajiban kita karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah bin Dinar berjalan bersama Umar bin Khattab dari Madinah ke Mekah yang jaraknya cukup lumayan jauh, 450 km lebih kurang. Di perjalanan mereka melihat ada seorang anak muda yang sedang mengembalakan domba. Lalu oleh Umar didekati, "Wahai anak muda, juallah dombamu agak 1 ekor kepada kami." Apakah jawaban anak muda itu? "Oh, tidak bisa Tuhan, ini bukan domba saya. Saya hanyalah budak, saya hanyalah pengembala biasa." Kata Umar, "Kan kamu bisa mengatakan kepada Tuhanmu, salah satu dari domba kita, wahai Tuhan, diterkam oleh serigala." Lalu dengan muka yang sedikit memerah, anak muda itu mengatakan, "Kalaupun Tuhan saya percaya, tapi di manakah Allah yang Maha memperhatikan? Di manakah Allah yang Maha melihat setiap tindak tanduk kita?" Mendengar jawaban itu, Umar gemetar. Maka ketika itu dia mengatakan, "Wahai anak muda, kalau engkau mengatakan dengan benar dari hatimu, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini aku akan membebaskanmu dari perbudakan." Itu ketika seseorang merasakan muraqabatullah. Maka kita berharap Ramadan tahun ini mendidik jiwa kita, mendidik hati-hati kita agar merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.